Oke, selamat bertemu kembali dengan saya dalam sistem perancangan, sistem tertanam ya. Pada pertemuan kali ini masuk ke pertemuan ketiga atau bab 3 terkait dengan rekayasa sistem, definisi alat dan teknik. Kaitannya dengan pendekatan rekayasa sistem tertanam. Jadi, apa itu rekayasa sistem? Jadi rekayasa sistem adalah proses yang membantu untuk mengelola kompleksitas sistem besar. Ini adalah cara untuk memastikan bahwa semua bagian yang berbeda dari suatu sistem bekerja sama dengan mulus dan efisien. Rekayasa sistem telah ada selama bertahun-tahun ya, dan sekarang ada beberapa alat dan teknik yang tersedia untuk membantu kita untuk mendapatkan hasil maksimal dari pendekatan ini. Sebelum membahas lebih jauh, kita harus mengetahui apa itu sistem. Jadi untuk memahami rekayasa sistem, kita perlu memahami apa itu sistem. Sebuah sistem dapat dianggap sebagai sekelompok komponen yang berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi istilah sistem dapat digunakan untuk merujuk pada apapun, mulai dari mesin sederhana seperti mobil hingga jaringan yang kompleks seperti internet. Kemudian apa tuh pentingnya rekayasa sistem? Tujuan utama dari rekayasa sistem adalah untuk merancang dan mengelola sistem sehingga efektif dan efisien. Insinyur sistem menggunakan berbagai alat dan teknik untuk mencapai tujuan ini. Rekayasa sistem memberlakukan fasilitasi, kepemimpinan, dan koordinasi untuk mengintegrasikan berbagai disiplin ilmu dan kelompok khusus ke dalam upaya yang koheren. Di mana rekayasa sistem mempertimbangkan persyaratan bisnis dan persyaratan teknis pelanggan untuk memberikan solusi berkualitas tinggi yang memenuhi tuntutan klien dan atau pengguna. Kemudian tujuan dari semua proyek rekayasa sistem adalah untuk mengendalikan risiko, terutama risiko tidak memberikan apa yang diinginkan dan dibutuhkan konsumen. Keterlambatan pengiriman, kemudian pengeluaran berlebihan, dan konsekuensi negatif yang tidak diinginkan. Sejauh mana risiko tersebut berkurang merupakan salah satu indikasi efektivitas teknik rekayasa sistem. Jadi kebalikannya, ukuran penerimaan pelanggan atas kurangnya aktivitas rekayasa sistem adalah jumlah bahaya tambahan yang timbul sebagai konsekuensinya. Jadi pada bab 3 ini akan membahas terkait fokus pada rekayasa sistem, berbagai pendekatan dan pengembangan sistemnya, kemudian teknik rekayasa sistem. Jadi kalau kita bandingkan rekayasa sistem dengan rekayasa perangkat lunak ya, di mana rekayasa sistem adalah proses yang dapat diterapkan pada semua jenis sistem. Sedangkan rekayasa perangkat lunak adalah proses yang dirancang khusus untuk mengembangkan perangkat lunak. Rekayasa sistem mencakup semua aspek pengembangan sistem, mulai dari konsepsi hingga pembuangan akhir. Rekayasa perangkat lunak di sisi lain hanya berfokus pada pengembangan perangkat lunak. Untuk topik kali ini, pendekatan rekayasa perangkat sistem pada embedded. Jadi pada hari ini kita akan masuk pada bab 3 ya, dengan topik rekayasa sistem, definisi alat dan teknik, dengan kaitannya dengan pendekatan rekayasa sistem tertanam. Oke, sebelumnya saya akan memberikan gambaran terlebih dahulu
pada awalnya pengembangan sistem, dulunya para pengembang langsung melakukan pengkodean perangkat lunak tanpa menggunakan prosedur atau tahap pengembangan. Kemudian seiring berjalannya waktu, ditemui kendala-kendala dengan berkembangnya skala sistem yang semakin besar. Jadi dari skala yang semakin besar maka akan menemui masalah-masalah yang akan timbul ya. Kalau pada proyek yang skala kecil mungkin belum terlihat masalah-masalah yang timbul tersebut. Tapi pada saat skala sistem yang sudah mulai berkembang lebih besar, maka ada beberapa masalah yang akan timbul pada saat pengembangan sistem. Jadi kalau kita definisikan pengembangan sistem informasi atau yang biasa kita sebut sistem development, itu adalah usaha untuk menyusun sebuah sistem yang baru untuk menggantikan sistem yang lama secara keseluruhan atau memperbaiki sistem yang sudah ada sebelumnya. Alasan pengembangan sebuah sistem itu karena terjadinya tadi permasalahan, baik permasalahan dari ketidakberesan dari sistem atau pertumbuhan dari organisasi atau perusahaan yang semakin lama semakin besar. Kemudian alasan lain yang memanfaatkan kesempatan ya. Jadi ada kesempatan yang bisa kita manfaatkan. Kemudian instruksi dari pimpinan. Jadi ada dua kegiatan dasar untuk menghasilkan sistem. Yang pertama yaitu analisa dari sistemnya sendiri tersebut. Kemudian yang kedua sistem development. Jadi ada banyak metode yang bisa dipakai untuk sistem development ini. Jadi rancangan sistem tertanam tidak lepas dari software engineering atau SA. Jadi ada berbagai pendekatan pengembangan perangkat lunak yang didefinisikan dan dirancang yang digunakan selama proses pengembangan sistemnya. Pendekatan ini juga disebut sebagai Software Development Life Cycle atau SDLC. Tadi saya sebutkan ada beberapa metode yang bisa kita lakukan. Ya, Software Development Life Cycle ini sebuah model atau metode yang bisa digunakan. Model-modelnya diantaranya yaitu yang pertama ada model waterfall, kemudian ada model V-model, kemudian ada iteratif and incremental model, kemudian ada prototyping model, kemudian yang kelima spiral model, yang keenam scrum model, dan yang ketujuh adalah Kanban model. Oke, akan kita bahas terlebih dahulu. Pertama terkait dengan model waterfall. Disebut dengan model waterfall karena tahap demi tahap yang dilalui harus menunggu selesai tahap sebelumnya dan berjalan berurutan atau sekuensial. Jadi seperti air terjun ya, dari atas ke bawah itu berurutan, setelah dari atas ke bawah lagi ke bawah. Jadi kalau kita lihat dari gambar model dari waterfall ini, ada menganalisa, itu mendefinisikan dan menetapkan syarat kebutuhan sistem, atau di sini bisa kita sebut requirement definition. Kemudian yang kedua, desain software dan sistem hardware, sistem and software design. Kemudian ada pengembangan kode dan unit system atau implementation and unit testing. Kemudian berikutnya integrasi dan pengujian atau integration and system testing. Yang berikutnya adalah operation and maintenance.
Jadi ini adalah gambaran dari pemodelan waterfall. Jadi syarat dan kebutuhan sistem atau tadi yang disebut requirement system, yaitu proses penentuan syarat dan kebutuhan sistem bertujuan untuk penetapan spesifikasi, kemudian fitur yang diharapkan dari perancangan sistem, khususnya sistem tertanam ya. Kemudian untuk memahami sifat program yang akan dibangun, jadi software engineer atau analis harus memahami domain kebutuhan hardware dan informasi untuk perangkat lunak, serta diperlukan fungsi, perilaku, kinerja, dan interface. Kemudian hasil penetapan spesifikasi dan fitur didokumentasikan dan ditinjau oleh pengguna atau user. Desain pada sistem tertanam terbagi menjadi desain hardware dan software. Untuk desain hardware mencakup proses perancangan program, skematik rangkaian, penyusunan dan pencetakan ketersediaan, penyusunan dan pengecekan ketersediaan daftar komponen atau kita biasa menyebut BOM ya, atau Bill of Material. Kemudian kebutuhan lain dalam perancangan, misalnya sistem power, kemudian sistem pendingin dan pendukung lainnya. Kemudian untuk desain software berfokus pada 4 atribut yang berbeda dari program: struktur data, arsitektur perangkat lunak, kemudian representasi interface, dan prosedural atau algoritmik secara rinci. Selain itu, desain didokumentasikan dan menjadi bagian dari desain rinci dan konfigurasi perangkat lunak. Itu untuk desain. Dan kemudian ini untuk pengembangan kode dan unit system. Jadi proses ini adalah langkah pembuatan unit system dan kode program. Desain harus diterjemahkan ke dalam bentuk yang dapat dibaca oleh mesin ya. Jadi penggunaan program, compiler, dan verifikasi diperlukan sesuai dengan modul embedded system yang digunakan. Kemudian integrasi dan pengujian sistem. Jadi setelah unit system dan kode program yang dihasilkan, maka dilakukan pengujian program dan unjuk kerja dari sistem. Proses pengujian berfokus pada internal logis dari perangkat lunak, memastikan bahwa semua pernyataan sudah diuji, dan pada eksternal fungsional dilakukan pengujian untuk mengungkap kesalahan dan memastikan bahwa pendefinisian masukan akan menghasilkan hasil aktual keluaran yang sesuai dari proses yang diharapkan. Jadi proses ini melakukan verifikasi dan validasi hasil pengujian terhadap acuan atau pembanding sehingga diperoleh sistem yang optimal, memiliki tingkat akurasi, presisi, dan kestabilan yang teruji. Itu untuk integrasi dan pengujian sistem. Kemudian operasional dan perawatan. Jadi sesuai karakteristik sistem tertanam, diharapkan sistem dapat beroperasi secara jangka panjang ya, kemudian hemat energi, stabil, dan dapat diandalkan. Jadi dalam berjalannya waktu, pemeliharaan dan peningkatan suatu software dan hardware yang diperlukan, termasuk di dalamnya adalah pengembangan software atau biasa kita sebut dengan changelog ya, pengembangan software bertahap. Kemudian karena software yang dibuat tidak selamanya hanya seperti itu, ketika dijalankan mungkin saja masih ada error kecil dan tidak ditemukan sebelumnya, atau ada penambahan fitur-fitur yang belum ada pada software tersebut. Jadi pengembangan diperlukan ketika adanya perubahan dari kebutuhan pengguna, seperti ketika ada kebutuhan penambahan fitur, kemudian pergantian sistem operasi,
atau penambahan perangkat lain. Jadi changelog dapat didefinisikan sebagai daftar perubahan yang diurutkan ya secara kronologis untuk setiap versi dari sebuah project. Jadi untuk mempermudah melihat perubahan yang terjadi setiap versi dari sebuah project, itu adalah changelog. Kemudian kelebihan dan kekurangan dari model waterfall ini bagus untuk proyek kecil dengan sedikit persyaratan dan perlu waktu singkat karena sederhana dan dapat dikonfigurasi dengan cepat. Tim perlu memastikan semua persyaratan didefinisikan dengan baik atau tidak ambigu dan tetap, atau istilahnya fix ya, permanen yang sudah ditetapkan. Kemudian model waterfall adalah linear sequential, artinya langkah selanjutnya tidak dapat dimulai sampai tahap saat ini selesai. Jadi sequential bertahap. Tahap selesai ketika tujuan terpenuhi. Kemudian tidak ada fleksibilitas dalam model ini karena tidak dapat melewati, mundur, atau tumpang tindih dengan tiap tahapannya. Kemudian model waterfall tidak ideal ya untuk proyek yang panjang, kompleks, atau sedang berlangsung di mana lebih banyak fleksibilitas yang diperlukan. Itu kelebihan dan kekurangan dari model waterfall. Berikutnya kita bahas terkait V-model. Jadi dibilang V-model karena untuk modelnya dari blok alirannya itu ada bentuk V. Jadi model V atau model validasi dan verifikasi memperluas model waterfall dengan penambahan perencanaan pengujian awal, mana tahap model V bergerak dari analisa syarat dan kebutuhan, kemudian desain sistem, desain arsitektur, desain modul ke bawah hingga fase pengkajian. Setelah itu berbalik lagi ke atas untuk membentuk huruf V ya. Kemudian bergerak ke atas dari pengujian unit, kemudian pengujian integrasi, kemudian pengujian sistem, dan uji penerimaan. Jadi tahap pengujian adalah tahap validasi dan verifikasi model. Ini merupakan V-model ya. Jadi untuk kelebihan dan kekurangan dari model V ini, setiap tahap pengembangan memiliki aktivitas pengujian yang sesuai. Kemudian hal ini memungkinkan pengembang untuk mendeteksi kesalahan dalam spesifikasi kebutuhan kode arsitektur di awal pengembangan proyek. Kemudian ada penambahan perencanaan pengujian awal, memberikan V-model peluang sukses yang lebih besar daripada model waterfall. Tapi V-model masih linear ya, sehingga tidak fleksibel. Seperti model waterfall, pengembang hanya dapat memulai tahap berikutnya ketika tahap saat ini selesai. Jadi sequential itu berurutan. Kemudian model ini paling baik untuk proyek yang jangka pendek dengan persyaratan tetap, terdefinisi dengan jelas, terdokumentasi, tetapi tidak ideal untuk proyek yang panjang, kompleks, atau sedang berlangsung. Itu untuk kelebihan dan kekurangan dari V-model. Kemudian kita lanjut iteratif and incremental model. Seperti terlihat gambar model untuk iteratif incremental model. Jadi model iteratif model ini mencakup siklus berulang sepanjang proses. Seperti yang disarankan oleh nama modelnya, siklus berulang ini bersifat iteratif atau berulang, dan incremental
terjadi dalam periode singkat. Jadi proses pengembangan proses pengembangan perangkat lunak dimulai dengan satu set kecil persyaratan dan satu set persyaratan baru menyertai setiap siklusnya. Kemudian untuk kelebihan dan kekurangan iteratif dan inkremental model ini yaitu sifat iteratif dari model ini memungkinkan perangkat lunak untuk terus berevolusi dan tumbuh karena perubahan kecil dapat dilakukan sepanjang proses karena iterasi terbaru dibangun dari iterasi sebelumnya. Pengembang dapat melakukan perubahan berdasarkan pembelajaran dari siklus sebelumnya. Karena semua persyaratan tidak diuraikan pada awal proyek dan banyak perubahan dilakukan selama proses, pekerjaan dapat dimulai dengan cepat. Ya, meskipun model ini memungkinkan untuk beberapa permintaan perubahan, model ini masih terdiri dari proses yang ditentukan yang terkadang menghasilkan ketidakfleksibelan. Kemudian model iteratif dapat menimbulkan lebih banyak risiko dengan perubahan yang sering terjadi, biaya dan kebutuhan sumber daya yang tidak diketahui, dan tenggat waktu yang tidak pasti. Itu kelebihan dan kekurangan dari iteratif dan incremental model. Kemudian prototyping model. Jadi seperti terlihat di gambar, sebenarnya satu versi dari sebuah sistem potensial yang memberikan ide bagi para pengembang dan calon pengguna. Dari gambar samping kiri itu prototipe evolusioner akan terus disempurnakan sehingga memiliki seluruh fungsi yang dibutuhkan oleh pengguna. Jadi ada tahapan identify user need, mengidentifikasi kebutuhan dari pengguna. Kemudian aliran berikutnya develop prototype, jadi pengembangan prototype. Kemudian ada opsi apakah prototype diterima atau tidak. Kalau diterima, prototype akan diteruskan ke pengguna prototype. Kalau tidak, akan mengidentifikasi lagi kebutuhan dari pengguna. Itu prototype evolusioner ya. Jadi akan terus disempurnakan sehingga memiliki keseluruhan fungsi yang dibutuhkan oleh user atau pengguna. Kemudian model prototyping ini berpusat ya, kalau untuk kita lihat di gambar yang ini, pada peningkatan pemahaman tim pengembang tentang keinginan atau kebutuhan pengguna dengan membuat prototype. Jadi requirement analysis, jadi dianalisa requirement atau kebutuhan ya penggunanya. Kemudian dengan membuat replika skala kecil yang berfungsi dari program perangkat lunak yang diinginkan. Miskomunikasi atau kesalahpahaman dapat diselesaikan sebelum pengembangan penuh terjadi. Sebelum selesai pengembangan masih bisa dikomunikasikan atau kesalahan pahaman dapat diselesaikan sebelum pengembangan selesai. Jadi prototipe dikembangkan, diuji dan disempurnakan sesuai dengan umpan balik pengguna. Jadi ada feedback dari penggunanya. Setelah prototipe diterima atau sesuai, pengembang mulai mengembangkan produk akhirnya. Jadi untuk kekurangan dan kelebihan dari prototyping model ini yaitu model prototyping dapat secara drastis ya mengurangi jumlah pengulangan yang diperlukan seperti pada model waterfall. Karena model ini umpan balik pengguna lebih awal dilakukan. Ini menghemat waktu dan meningkatkan peluang kepuasan pengguna. Meskipun beberapa waktu dihemat, kita harus memperhitungkan waktu yang
dihabiskan pengembang untuk mengembangkan prototipe. Jika pengguna membutuhkan banyak perubahan, sering berubah pikiran atau membuat permintaan yang mendadak, maka pengembang prototipe dapat dengan cepat memenuhinya. Nah, itu kelebihan dan kekurangan dari prototipe modelnya. Kemudian berikutnya ada spiral model ya, seperti terlihat di gambar di samping kiri berbentuk spiral ya. Nah, jadi prosesnya dari tengah kemudian membentuk sebuah spiral sampai rilis. Jadi model spiral berfokus pada penilaian resiko ya. Akibatnya tim pengembang yang ingin menggunakan model ini harus memiliki orang-orang yang memiliki pengetahuan dan keterampilan di bidangnya. Model ini memiliki 4 fase yang membagi model ke dalam kuadran. Jadi ada 4 kuadran ini. Ada yang pertama perencanaan, kemudian analisis risiko, kemudian rekayasa, dan evaluasi maaf. Jadi yang keempat evaluasi. Jadi jumlah loop dalam spiral tergantung pada proyek tertentu ya dan kebijakan manajer proyek. Model ini menggabungkan fitur model waterfall dan prototyping dengan menekankan desainnya. Oke, dari kelebihan dan kekurangan spiral model yaitu pengembangan berkelanjutan dan perubahan memungkinkan pengembang untuk membuat perbaikan dan penambahan fitur baru ya sambil mengelola resiko. Selain itu, pengembangan bersifat sistematis yang menyederhanakan proses. Jadi pengguna terlibat dalam meninjau setiap tahap siklus yang dapat menyulitkan proses pengembangan jika pengguna lambat atau kurang memberi umpan balik, namun perubahan pengguna tidak diperbolehkan selama fase rekayasa. Ini adalah kelebihan dan kekurangan spiral model. Kemudian Scrum model ya. Scrum model seperti terlihat di gambar untuk model Scrum. Model Scrum ini merupakan model cepat yang populer ya. Jadi pengembangan perangkat lunak dikenal sebagai sprint. Pengembangan sistemnya dikenal sebagai sprint. Kecepatan sprint sekitar 1-4 minggu. Dengan pengembangan sebelumnya telah menambahkan fitur baru atau coding dan fungsional yang teruji dan merencanakan sprint berikutnya. Jadi perubahan tidak diperbolehkan setelah aktivitas sprint ditentukan. Setiap sprint, fitur atau item baru yang ditambahkan untuk coding dan fungsional teruji di sprint berikutnya. Setelah fitur lengkap ditambahkan dan proyek dianggap siap untuk dirilis. Untuk kelebihan dan kekurangan dari Scrum model ini yaitu peningkatan kolaborasi antara tim, lintas fungsi dan antara organisasi, dan pelanggan, mengurangi dugaan dan kesalahan yang sering diakibatkan oleh komunikasi yang tidak memadai. Kemudian komunikasi yang ditingkatkan, mengurangi waktu dihabiskan ya untuk menyelesaikan kesalahan dan meningkatkan kemungkinan pengguna akhir merasa puas dengan produknya. Namun kolaborasi ini memang membutuhkan lebih banyak masukan dan waktu dari pengguna selama prosesnya. Jika terlalu banyak fitur yang diminta atau ditambahkan, pengembang berisiko menunda tenggat waktunya. Itu kelebihan dan kekurangan Scrum model. Kemudian Kanban model. Nah, ini seperti kayak tabel ya. Tabel ada backlog, kemudian ada to do, kemudian ongoing, dan done.
Jadi to-do list atau daftar yang akan dikerjakan, kemudian ongoing, sedang dikerjakan, dan sudah dikerjakan, dan ada backlog atau apa namanya, kegiatan yang sudah dilakukan sebelumnya yang disimpan. Jadi berbeda dengan model lainnya, Kanban tidak memiliki perubahan yang disampaikan ya. Jika pengembang merencanakan perubahan, itu adalah sprint yang sangat singkat. Jadi papan Kanban dengan catatan tempel digunakan untuk secara visual ya, menguraikan proyek dan detail, termasuk pemilik proyek dan status kemajuan. Jadi visualisasi ini memungkinkan pengembang untuk mempersempit konsentrasi. Jadi konsentrasi mereka pada fitur yang paling penting ya dalam pengembangan saat ini. Selain itu, papan Kanban ini menyoroti tugas penting untuk perbaikan terus-menerus untuk penyempurnaan fitur atau continuous improvement. Untuk kelebihan dan kekurangan dari Kanban model ini, meskipun metode catatan tempel di papan membantu memotivasi ya pengembang untuk fokus menyempurnakan tugas yang ada, ini adalah cara yang buruk untuk menentukan dan mempertahankan kerangka waktu ya. Untuk alasan ini, perencanaan proyek yang panjang sangat sulit. Kemudian karena tidak ada tahap perencanaan yang ditetapkan, perubahan dapat dilakukan kapan saja. Salah satu kelemahan umum Kanban adalah kurangnya kerangka waktu. Kemudian ada penyederhanaan rekayasa sistem tertanam ya. Jadi ada modeling, desain, dan analisis. Kemudian ada tanda panah, itu adalah proses. Jadi rekayasa sistem tertanam dapat disederhanakan ya, seperti diilustrasikan pada gambar. Seperti ini ada ngambil buku dari Edward Ashford Lee ya, Sanjit Arun Kumar Sesia, Introduction to Embedded System, Cyber Physical System Approach, MIT Press, tahun 2017. Itu dia menyederhanakan rekayasa sistem tertanam seperti berikut. Jadi model adalah sebuah pola sederhana dari sebuah sistem yang menggambarkan fungsi-fungsi sistem. Model ini dibuat untuk memudahkan dalam menggambarkan kondisi yang sebenarnya. Jadi model memiliki tingkat abstraksi yang lebih tinggi dari sistem yang sesungguhnya, di mana tanpa kehilangan fungsi dasar sistemnya. Dengan abstraksi ini, perancang dapat membuat rancangan yang sederhana untuk dikembangkan menjadi sistem yang sebenarnya. Kemudian untuk desain dalam hal ini merupakan kombinasi perangkat keras atau hardware, kemudian perangkat lunak atau software, dan perangkat terpadu ya atau firmware, baik dengan kemampuan tetap atau dapat diprogram yang dirancang untuk fungsi tertentu atau fungsi dalam sistem yang lebih besar. Kemudian analisis adalah mengamati aktivitas objek dengan cara mendeskripsikan komposisi objek dan menyusun kembali komponen-komponennya untuk dikaji atau dipelajari secara detail. Kemudian untuk langkah-langkah proses desain sistem embedded, ini ada 5 langkah ya. Yang pertama requirement, kemudian spesifikasi, kemudian arsitektur, hardware dan software, dan sistem integrasi. Dari tugas yang perlu dilakukan pada langkah desain sistem embedded, kita harus menganalisis desain pada setiap langkah untuk menentukan bagaimana kita dapat memenuhi spesifikasi ya
requirement-nya. Kemudian kita harus memperbaiki desain rinci untuk penambahan detail. Kemudian kita harus memverifikasi desain untuk memastikan bahwa itu masih memenuhi semua tujuan sistem, seperti biaya, kecepatan, dan sebagainya ya. Jadi setiap langkah proses desain harus ditangani secara mendalam ya. Kemudian untuk requirement tadi ya, untuk requirement merupakan tahap awal yang harus dilakukan dalam membangun sebuah perangkat embedded. Tahap requirement ini adalah tahap yang sangat penting karena tahap pengembangan sistem embedded akan tergantung ya pada requirement ini. Requirement adalah tahap menentukan kebutuhan perangkat keras maupun perangkat lunak yang akan dibangun kemudian atau nantinya ya. Dalam tahapan ini, engineer harus menentukan spesifikasi peralatan sistem embedded yang akan dikembangkan atau dikolaborasikan ya dengan pengguna untuk memenuhi kebutuhan dan tercapainya tujuan pengembangan dari sistem embedded tersebut. Jadi penentuan kebutuhan sistem merupakan langkah yang paling krusial ya dalam tahap SDLC ya. Jadi kebutuhan sistem bisa diartikan sebagai berikut. Yang pertama, bahwa pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan oleh sistem. Kemudian ada pernyataan tentang karakteristik yang harus dimiliki sistem. Ada dua requirement yang perlu kita ketahui. Yang pertama, user requirement, kemudian ada yang kedua sistem spesifikasi sistem requirement. Untuk user requirement ini bersifat general ya, mengenai apa-apa saja yang dibutuhkan oleh pengguna. Requirement ini menggunakan bahasa sehari-hari agar mudah dimengerti oleh klien atau user. Dalam requirement ini harus menjelaskan ya kebutuhan fungsional dan non-fungsionalnya. Kemudian sistem spesifikasi sistem requirement. Requirement ini merupakan penjelasan dari user requirement atau detail dari user requirement. Jadi kita lihat jenis requirement ada dua jenis requirement. Yang pertama kebutuhan fungsional atau functional requirement, kemudian ada kebutuhan non-fungsional atau non-functional requirement. Untuk kebutuhan fungsional atau functional requirement, yaitu kebutuhan kebutuhan fungsional adalah jenis kebutuhan yang berisi proses-proses apa saja yang nantinya dilakukan oleh sebuah sistem. Jadi kebutuhan fungsional juga berisi informasi apa saja yang harus ada dan dihasilkan oleh sebuah sistem. Kemudian untuk kebutuhan non fungsional, jadi requirement jenis ini adalah tipe requirement yang berisi properti perilaku yang dimiliki oleh sebuah sistem, yang bisa meliputi yang pertama operasional, yang kedua performance ya, kemudian yang ketiga keamanan, keempat politik dan budaya, yang kelima domain requirement. Jadi untuk operasional pada bagian ini harus dijelaskan teknis bagaimana sistem baru akan beroperasi. Kemudian platform sistem yang dipakai didefinisikan, software untuk mengembangkan sistem juga harus ditentukan, kemudian hardware spesifik yang diperlukan juga ditentukan. Terakhir arsitektur sistem juga dijelaskan ya, apakah 2 tier, 3 tier atau yang lainnya. Kemudian untuk performance, bagian ini menjelaskan
seberapa bagus kinerja dari software yang dikembangkan dalam mengolah data, menampilkan informasi secara keseluruhan, menyelesaikan proses bisnis yang ditanganinya. Selain itu, efisiensi dari perangkat lunak juga dicantumkan. Kemudian keamanan, jadi kebutuhan keamanan berisi pernyataan tentang mekanisme pengamanan aplikasi, kemudian data maupun transaksi yang akan diimplementasikan pada sistem password yang digunakan akan seperti apa, dan hardware spesifik untuk pengamanan sistem juga dideskripsikan. Kemudian ada politik dan budaya, ini requirement yang isinya menyangkut atau berhubungan dengan isu politik ya, dan budaya ditentukan sebelumnya ya di sini. Jadi isi yang secara politik dan budaya harus dijamin tidak menimbulkan persepsi negatif terhadap sistem. Kemudian untuk domain requirement ini merupakan requirement yang timbul dari domain aplikasi dari sistem requirement. Jadi sebuah requirement harus komplit ya, dan konsisten. Komplit artinya mendeskripsikan semua layanan yang dibutuhkan sedetailnya, sedangkan konsisten artinya seharusnya tidak ada masalah, konflik, atau kontradiksi dalam mendeskripsikan semua layanan yang dibutuhkan. Untuk requirement system dapat diilustrasikan sebagai berikut, seperti gambar berikut. Jadi ada fungsional requirement yang berisi proses fungsional sistem. Untuk non fungsional yaitu terkait dengan performance seperti kecepatan, kestabilan, akurasi, presisi, valid. Kemudian untuk cost, biaya bahan, tenaga lapangan, perjalanan. Kemudian terkait physical size and weight, yaitu ukuran fisik ya, dan berat tergantung aplikasi. Kemudian ada power consumption atau daya tahan baterai. Contoh requirement untuk pengembangan sistem GPS ya. Jadi dan formulir persyaratan yang ditunjukkan ya. Misalnya nama GPS tracker untuk pengembangan modul untuk GPS tracker. Tujuannya apa? Tujuannya untuk memandu jalur perjalanan pengemudi dengan GPS tracker. Tujuan dari modul yang dikembangkan ini. Kemudian inputnya apa? Input dari prototipe ini yaitu ada tombol daya, kemudian ada 2 tombol kontrol. Kemudian untuk keluarannya tampil pada layar LCD dengan lampu latar 400 x 600. Kemudian secara fungsi penggunaan sistem GPS 5 ya, GPS untuk penerima ada 5 penerima ya maksudnya. Kemudian 3 resolusi yang dapat dipilih pengguna, selalu menampilkan lintang dan bujur saat ini. Kemudian untuk performanya bisa memperbarui layar dalam 0,25 detik ya, setiap gerakan. Kemudian biaya pembuatan ini terkait cost yaitu Rp300.000. Kemudian untuk dayanya 100 mW. Kemudian ukuran dan berat fisik tidak lebih dari 2 inci x 6 inci dan beratnya 1 kg. Itu contoh requirement modul sistem GPS dan formulirnya ya, persyaratan. Kemudian spesifikasi. Jadi requirement berfungsi mengumpulkan dan menyempurnakan informasi. Spesifikasi berfungsi sebagai kontrak antara pengguna dan pengembang. Jadi tadi requirement
Kalau requirement itu adalah berfungsi untuk mengumpulkan dan menyempurnakan informasi, sedangkan spesifikasi itu berfungsi sebagai kontrak antara pengguna dan pengembang. Ini sangat penting untuk mencapai kinerja sistem dengan upaya desainer yang minimal. Kemudian sistem harus spesifik, dapat dipahami, dan secara akurat mencerminkan kebutuhan dari pengguna. Contoh spesifikasi sistem GPS. Spesifikasi akan mencakup beberapa komponen. Yang pertama, bisa data yang diterima dari kumpulan satelit GPS. Kemudian ada data peta, kemudian antarmuka pengguna, operasi yang harus dilakukan untuk memenuhi permintaan pengguna, kemudian aksi atau respon sistem yang diperlukan dan ditentukan. Itu contoh spesifikasi ya. Kemudian arsitektur desain. Jadi spesifikasi hanya menjelaskan fungsi sistem, dan implementasi sistem dijelaskan oleh arsitektur. Arsitektur adalah rencana untuk keseluruhan struktur sistem. Di arsitektur akan digunakan nanti untuk mendesain dengan kebutuhan komponen yang digunakan, di mana arsitektur dapat diilustrasikan dalam diagram blok ya, dan pada slide misalnya kayak seperti berikutnya gambar ini. Jadi contoh arsitektur tadi, berikutnya bersambung dengan topik yang sebelumnya, yaitu arsitektur sistem GPS, di mana diagram blok dasar pada sistem GPS untuk menunjukkan operasi utama dan aliran data sistem GPS. Jadi dari blok diagram dasar sistem GPS bisa kita lihat ada antena, GPS receiver, ada search engine, ada database, kemudian ada renderer, ada user interface, dan display. Itu untuk blok diagram dasar sistem GPS. Kemudian ada blok diagram hardware sistem GPS. Nah, display ini terhubung dengan frame buffer ya. Kemudian masuk ke bus. Yang terhubung dengan bus ada CPU, GPS receiver, ada panel I/O, kemudian ada memori. Untuk antena terhubung dengan GPS receiver. Kemudian ada blok diagram software sistem GPS yang kaitannya dengan software ya. Jadi ada posisi, jadi posisi yang diterima, posisi akan memberikan informasi ya, lintang dan bujur ya. Setelah menentukan posisi yang diperoleh dari beberapa satelit ya, dari penerimaan GPS receivernya menghasilkan posisi. Kemudian ada user interface, ada bagian search engine, kemudian ada render dan timer, kemudian menunjukkan atau posisi pixelnya ya, ada displaynya. Kemudian software dan hardware komponen. Deskripsi arsitektur memberi tahu kita komponen apa yang kita butuhkan ya. Kemudian upaya desain rangkaian dengan kebutuhan komponennya tersebut sesuai dengan arsitektur dan spesifikasi. Jadi komponen secara umum akan mencakup modul perangkat keras dan perangkat lunak. Kemudian beberapa komponen siap pakai, contoh modul GPS receiver, CPU, dan memory chips. Contoh komponen hardware dan software. Komponen hardware dan software sistem GPS pada GPS tracker, yaitu kebutuhan modul penerimaan GPS, adalah komponen perangkat keras standar yang digunakan dalam perencanaan. Kemudian topografi perangkat lunak adalah modul perangkat lunak standar yang menggunakan rute standar untuk mengakses database. Kemudian ada papan sirkuit tercetak, adalah komponen yang perlu dirancang. Dapat juga menggunakan development board yang sudah ada di pasaran sesuai kebutuhan ya ini.
Kemudian sistem integrasi. Setelah komponen dirancang dan dirangkai, maka tahap berikutnya adalah mengintegrasikan sistem baik dari hardware dan software. Kemudian setelah itu memperbaiki bug pada saat integrasi atau kesalahan biasanya ditemukan selama integrasi sistemnya. Jadi kita mencari bug dan memperbaikinya. Kemudian perencanaan yang baik dapat membantu kita menemukan bug dengan cepat. Jadi dengan perencanaan baik bisa mempermudah untuk mencari kesalahan atau bugnya. Dengan mendebug beberapa modul sekaligus, bug sederhana dapat ditemukan. Kemudian dengan memperbaiki bug sederhana lebih awal ya. Kemudian bug yang lebih kompleks atau tidak jelas dapat ditemukan. Itu sistem integrasi. Kemudian desain konseptual. Hal yang harus ditentukan dalam desain konseptual adalah ruang lingkup sistem, persyaratan sistem, dan sumber daya sistem. Pendefinisian ruang lingkup sistem pada umumnya dilaksanakan dengan jalan menetapkan kembali solusi alternatif yang dipilih sesuai dengan rekomendasi yang telah dihasilkan dari tahap analisis sistem. Untuk langkah-langkah dalam pembuatan desain konseptual, yang pertama mengevaluasi berbagai alternatif desain, kemudian membuat spesifikasi desain, kemudian membuat laporan desain konseptual. Sedangkan standar yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi alternatif desain, yang pertama desain harus memenuhi tujuan organisasi dan sistem. Kemudian desain harus memenuhi kebutuhan pengguna, dan desain secara ekonomi layak atau tidak. Kemudian keuntungan dan kelemahan desain. Jadi untuk elemen-elemen mengembangkan spesifikasi desain konseptual, yang pertama yaitu output, kemudian penyimpanan data, kemudian ada prosedur dan operasi pemrosesan. Untuk tujuan laporan desain konseptual sistem, itu memberikan petunjuk pada aktivitas desain sistem, kemudian mengkomunikasikan kebutuhan pengguna dengan pihak pengembang, dan membantu komite pelaksana menilai kelayakan dari sistem. Jadi itu materi yang saya ingin sampaikan di pertemuan ketiga ya. Kemudian untuk pendalaman materi, mengerjakan tugas yang diberikan di akhir halaman. Saya tutup materi yang ketiga ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.